Nah, dari rahasia. Tadi manusia itu semuanya itu dulu di alam rahasia. Itu kalau azali qadim, azali nirwaktu ya. Nirwaktu itu kalau usiamu 40, kemana dirimu 41 tahun yang lalu? Kalau dirimu sekarang umur 40, kemana dirimu 41 tahun yang lalu? Bisakah kamu disebut dengan sebutan manusia? Ataukah bisakah kamu disebut dengan sebutan namamu? Mahkota wis nyala seperti bunga teratai mekrok ngono ya. Nah, orang tersebut sudah mengadakan pencerahan, sudah tercerahkan di dalam pikirannya, tak pernah dia membeda-bedakan apanya. Dirinya bagian dari alam semesta dan alam semesta itu pun juga dirinya. Makanya karena memang manusia itu diciptakan ya jadinya dari alam semesta ini. Nah, itu kan dari mineral-mineral, dari sel-sel sperma kemudian menjadi manusia. Nah, kan gitu. Makanya saya ulang tadi, saya Maulana Rumi menyatakan apa? Dulu aku mineral kemudian mati menjadi tumbuhan. Dulunya aku sebatang tumbuhan kemudian mati menjadi binatang, hewan. Dulunya aku seekor hewan kemudian mati menjadi manusia. Lu mestinya titik-titik enak disambung itu dulunya aku manusia kemudian mati menjadi nur. Karena konsep proton neutron yang ngono Pak, atom, molekul kalau dijadikan terkecil lagi ada sebutir atom itu kalau dimasuki lagi maka sifatnya fata morgana, halusinasi itu masuk cerot, ini mengonoke proton, neutron, elektron yang membentuk inti atom itu, adanya inti atom nak dibuat dikuak itu ada kuak, elemen-elemen penyusun cahaya. Jadi memang nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, hidayah dan bidayah itu ada. Nurus samawati wa mafil ard, akulah cahaya di atas langit dan bumi. Allah menyatakan dirinya nurus samawati wa mafil ard, akulah cahaya di atas langit dan bumi. Konsep la ilaha illallah baru masuk di situ. La ilaha illallah, hanya ada dua, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kau bisa mengerti Allah betul, kamu harus meniadakan la ilaha, meniadakan segala sesuatu termasuk dirimu. Maka orang yang bertapa itu dia tidak napas, tidak makan sampai tahunan ya. Karena konsep la ilaha untuk menemukan illallah, Allah konsep suwung. Bahkan dirinya sendiri lenyap, ora kroso nak dirinya itu siapa. Nah ini kan manusia, makanya harus bisa jadi manusia di alam manusia, jangan menjadi hewan yang di alam manusia. Kocar kacir woy. Kita pernah menjadi tumbuhan di alam manusia, mineral di alam manusia, hewan di alam manusia. Sekarang ini kalau ada kesadaran spiritual kalau bangkit, yo jadilah manusia di alam manusia. Gitu. Tumbuhan di alam manusia ya seperti tumbuhnya kita waktu masih bayi, kemudian dewasa hingga tumbuh, kemudian pembicaraannya, matanya kita. Nah, tentunya tumbuh aja rambut dan kuku dengan sendirinya di alam tidak sadar. Mulai tumbuh seperti tumbuhan itu. Kita nggak bisa memprediksi bahwa rambut ini ya kenapa pula kok alis dan hidepe moto iku tumbuhe kok ya mung sakmono. Umpama nek tumbuhe alis dan hidepe moto padha ambek rambuté sirah ngono kira-kira ya ono sakmene ngono ya nutupi pandangan ngono. Aneh siapa yang memerintahkan detak jantung? Hei jantung, kamu ini berdetak semenit harus 4 kali, nggak ada perintah begitu karena itu alam tidak sadar, murni kita tidak bisa intervensi ke dalam. Tumbuh di situ alam tidak sadar, yang mana di otak dikuasai oleh neokortex. Dari neokortex ini cuman kemampuan sejenius manusia masih 7%, masih 7%. Semua
dikuasai oleh otak kanan kita yang disebut limbic system. Limbic system ini mempunyai talamus, hipotalamus, kontek memori, hipokampus, amigdala. Nah, untuk disetorkan langsung ke alam tidak sadar, alam yang tak terhingga, yaitu temporal loop. Temporal loop di tengahnya itu ya melewati zero main proses atau otak tengah. Apa zero itu nol? Proses pengenolan. Tidak boleh manusia kalau ingin ketemu Tuhannya itu tidak boleh ingin jadi nomor satu, ingin mulia, nah ya, ingin terpuji, ingin terpandang, ingin berguna, bahkan yang baik-baik itu tidak boleh. Untuk mencapai titik God spot, titik Tuhan. Mula kalau di amigdala itu hati-hati, ucap saucap di sini ucapannya Gusti Allah. Di amigdala itu suatu memori yang akan menyimpan dengan suatu irama kesahduan. Umpama kowe nyanyi indah ngono, akhirnya dilebokno nang ngene temporal loop. Nah, di temporal loop itu diproses untuk mencapai titik God spot, titik Tuhan itu. Nah, mencapai titik Tuhan itu baru. Misalnya Didi Kempot nyanyi ambyar dari panggung ke panggung, dadine mantra ambyar mati. Oh ya, meneh Ayu Ting Ting alamat palsu dari panggung ke panggung padha karo maca mantra. Golek bojone kangelan. Alamat palsu. Ya, Ariel Peter Pan buka laptop pengu dari panggung ke panggung ya tadi ini mantra, masuk ke amigdala, masuk lagi ke temporal loop, proses pengenolan, sisanya masuk nang kuntul titik gaspot terkabul manusia wirang. Oh, ketemon wis. Sapa meneh Bruri Piso 5 nyanyi pamit mati. Ya makanya hati-hati saking enake to. Oh, iku amigdala iku mongko nyanyi anu ngono karo keindahan hebat, seneng nikmat ngono kuwi hati-hati digawa iku. Tahu ilmunya enggak tahu ilmunya, kalian tetap akan dikabulkan. Berlaku. Wis ora peduli, makanya lebih baik kowe cari ilmu ben ngerti kaweruh. Allah tersimpan dalam bidang tauhid itu di sirullah. Maka dulu itu kalau konteks Hindu dia bertauhidnya lucu, ya nggak lucu sih, memang pada umumnya diajari Trimurti konteks wujud, bahwa sang pencipta ini dilambangke karo Brahma, nah sang pemelihara ini dilambangke karo Wisnu, sang pelebur dilambangke karo Siwa. Tadi Trimurti, karena Nasrani itu mengenal Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nah, Tritunggal itu. Nah, Islam tauhid lebih sempurna. Persamaannya podo-podo diawali huruf T. Ini nggak sempurnane beda. Nah, karena dilambangno suatu lambang-lambang itu supaya orang itu mampu mencerna. Tapi kadang-kadang kan sampai detik sekarang ini sulitnya untuk mencerna ilmu gitu ya. Ilmu teologi ya, ketuhanan. Kenapa orang Islam itu justru tauhid itu tidak mengajarkan tentang Trimurti, Tritunggal atau Trikarya atau Triopo ya? Enggak, cuman tauhid itu tidak, Islam tidak mempunyai konsep wujud selain dalam dirinya sendiri, lebih sempurna. Tapi teologi yang diajarkan Hindu mempunyai konsep wujud, yang diajarkan oleh Nasrani mempunyai konsep wujud, tapi Islam sendiri tauhid. Konsep wujudnya itu di dalam dirinya, ya dirinya itulah ajarkanlah sirullah, diajarkanlah sifatullah, diajarkanlah asmaullah. Tapi nek Brahma ngono lambang asmaul husna karena konsep penciptaan, terus mari ngono konsep sifat diajarkan sebagai Wisnunya, peleburannya diajarkan suatu sirullah. Sirullah ini kan suatu peleburan rahasia.
Awalnya kita berpengetahuan dari tidak berpengetahuan, ngambil dari mana? Suatu unsur rahasia. Semua rahasia ilmu adalah rahasia kehidupan itu sendiri, ya. Kan gitu. Nah, dari rahasia. Tadi manusia itu semuanya itu dulu di alam rahasia. Itu kalau azali qadim, azali nirwaktu, ya. Nirwaktu itu kalau usiamu 40, kemana dirimu 41 tahun yang lalu? Kalau dirimu sekarang umur 40, kemana dirimu 41 tahun yang lalu? Bisakah kamu disebut dengan sebutan manusia? Ataukah bisakah kamu disebut dengan sebutan namamu? Masih belum bisa disebut dengan suatu sebutan. Nah, saya umur 40, 41 tahun yang lalu kowe bersaksi apa kowe? Ora iso. Masih belum disebut oleh suatu sebutan. Apapun masih belum disebut karena dirimu ya hidup, tapi berada di mana? Berada di dalam ranah singula. Kemudian ono kang urip, kang moho urip, kang gawe urip, kang ngauripi, panguripane lho. Kang urip ya Gusti Allah iku dhewe, Sang Hoyu. Hoyu beda meneh. Kang gawe urip dianggap Gusti Allah, ora ditajalino. Kang gawe urip ki bapak ibu. Tajaline Allah ditempelke nang ngene bapak ibu, ya dadi sel sperma karo ovarium gathuk karo awakmu manunggal dadi zigot, terbelah lah jadi embriologi, kemudian jadi janin, jadi dirimu. Nah itu jenenge kang gawe urip, cetakane matrase. Saya kira kang nguripi latifah-latifamu. Nah kowe iso urip iku kok membangkitkan kundalini. Makanya wong lahir itu mesti gak sadar. Setelah kundalininya hidup, anehnya kita langsung disebut mempunyai kesadaran spiritual. Artinya kesadaran itu apa? Niku jenenge kita lahir itu tidak sadar, kemudian setelah itu berangsur-angsur kita dewasa mempunyai suatu konteks kesadaran spiritual. Kesadaran itu karena semua rahasia itu ada di dalam dirimu, yuk kowe sadar. Nah, sesuatu nak ketelingsut kan ngono to. Wis rokokku nang ndi yo. Nah, jebule nang kene ning ra sadar. Jebule mbasan didudukke, walah nang kene lho baru sadar aku. Jenenge kesadaran sudah ada di dalam dirimu dulu. Bangkitlah kundalini ini untuk membersihkan suatu cakra hingga kamu mempunyai konteks kesadaran. Di dalam ilmu pengetahuan ada kesadaran intelektual, ada kesadaran emosional, ada kesadaran spiritualitas, ESQ. Nah itu hingga kowe sadar, tibakno urip iku koyo ngene to. Maka orang yang mencapai kesadaran tingkat akhirnya, dia bisa menyelesaikan segala permasalahan apapun di dunia ini. Makanya orang yang kesadarannya sampai titik pencerahan, dia ini bagian dari alam, alam juga bagian dari dirinya. Karena dirimu itu hasil dari produk alam semesta. Bapak ibumu, mbahmu ini kan hidup di bumi, berawal dari makanan yang ditanam di alam semesta, kemudian melahirkan suatu sel-sel ataupun yang disebut sperma dan ovarium, kemudian jadi janin, kemudian jadi dirimu. Maka yaitu tadi Syekh Maulana Rumi mengatakan apa itu? Nah, dulu aku sebagai mineral kemudian mati menjadi tumbuhan, dulu aku sebagai tumbuhan kemudian mati menjadi hewan, dulu aku sebagai hewan kemudian mati menjadi manusia. Saat di alam manusia ini harusnya dulu aku manusia kemudian mati menjadi cahaya nur. Itulah nurus samawati wa mafil ard. Allah lah cahaya yang menguasai langit dan bumi. Nah itu mungkin konteks bukso ya kudune nyampe nang kono nek kowe. Nah saiki sampai mati ini awakmu iki mau, sampai meninggalnya kita pada titik akhir penghujung usia kita menjadi hewan tapi di alam manusia. Belum menjadi manusia di alam manusia. Dulu hewan itu pernah kita lalui saat kita umur 5 tahun gak duwe unggah-ungguh,
Ono tamu munggah sikile kan kaya kewan, kaya kucing ya. Kucing tok tuturi ya wong kewan. Ora iso, enggak sopan itu, ora iso. Nah, jadi dituturi supaya apa? Kelak kamu berada di alam manusia tapi manusia. Nah, kau menjadi manusia yang berada di alam manusia. Jangan kau hewan tapi urip dadi menungso nang alam menungso iki. Perilaku seperti ini kalau dikembalikan ke sana itu belum sempurna dirimu. Di alam nirwana, nah Islam mengatakan itu alam barzah, itu mengenal konteks-konteks 10 alam itu. Ono alam aryasi, ono martayasi, ono galatasi, ono alam malkatasi, ono nilbati. Ya sing ngalami nogo-nogo niku ya ana wujudasi, ana ramatasi, ana gulatasi, ana samsi dan pala. Oh. Ngono iso cerita ngono. Alam aryasi kuwi alame tanduran, menungso ya alame kewan. Nek nang diri kita di kitab Pedaran Pirit Hidayat Jati itu mengalami bagian dari alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam laut. Nek punya alam kono sing gede-gede kuwi disebut alam ruhiyah, alam siriyah, alam nuriyah, alam ulu. Padha jagat ageng ya mempunyai alam ruhiyah, siriyah, nuriyah dan uluyah. Jagat alit dia juga mempunyai alam nasut, jabarut, malakut, laut. Masing-masing alam itu itulah ono pendingane barzah, tempat di mana alam ruh itu disimpan saat matinya. Pertemuan air asin dan air tawar, di situ ada dinding barzah. Ini hanya dua ini menyebutkan barzah. Maka di tengah barzah alam itu ya ngono kuwi. Jawa ya disebut Jawa, Pak. Oh, Pulau Jawa. Anak dicedekno macam-macam provinsi nih. Ono provinsi Banten, provinsi Jakarta, lho ya ono provinsi Jogja, provinsi Jatim, Jateng, Jabar, akeh. Provinsi-provinsi ku dicedhekno meneh ono gang-gang. Gang Spanyol ya ono, gang iki iku cedhekno meneh ono wong dodolan gudeg bareng ya ono, Pak. Cedhekno meneh ono pasar-pasar. Nek nang ayat kan mengunut tok. Karena sesungguhnya orang itu membaca Al-Quran sama dengan membaca peta. Oh, Jakarta Surabaya mek sakilan. Ning nek diterjuni, waduh ya. Dikilani ngene nyampe. Enek kowe diterjuni temenan nyampe gak? Mlaku apa agak pirang wulan. Lah kasunyatan ada ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Ada pula ayat yang disebut kauliyah yang tertulis untuk kamu yakini. Nah, ada manusia ya cuman konteks dua. Ada yang dia mengajinya itu belajar dengan membaca, mengartikan, menafsiri, mentadaburkan. Nah, ini ada yang gitu. Ada yang orang nggak pernah baca Quran tapi Qurane urip diwaca iku orang kauniyah. Wis sering wong iku melalang buana ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, tapi ora tau ndelok Google Map. Ngerti tekan dindi. Sedangkan saiki ngajine kan sering wong ndelok Google Map, ning ora tau nandi-nandi karek mikir. Nah, wong sing sering rono-rono nang Jogja kadang-kadang mari ndelok Google Map dibuwe. Oh, jebule aku winginane nang kene to ngono to. Ah wong saiki wah ini tempat iki ora budal-budal. Mergo keweden adohe. Iki ini pirang kilo? Sakmene duwite pira nggo tuku bensin. Nah iki wedi kuwi mau. Kira-kira ana sing manfaat sing ndi kuwi sing apik. Sing apik iku sing maca ya budal. Nah, nek kowe ndelok kono ya apik, budal dhisik yuk maca peta. Apa ndelok peta sik ning ra budal? Ana wong pinter nganu Quran ning ra tau kelakuane ora kaya Quran, ora tau budal. Ning ana wong sing nglakoni apik nang Quran ya ana. Nek ngoten. Ya. Macam-macam wong.
Untuk bisa sempurna keduanya, gue harus mengaktifkan proses Kundalini. Angel Kundalini ngomong ngono, roh ambek ruh. Rohmu ini apa? Suatu jiwa elementari, partikuler, jiwa partikuler yang melekat pada sisi materi. Dia dihembuskan sama Allah dengan mendapatkan visi misi untuk menyempurnakan materi tersebut. Dia hidup, jiwa itu, makanya disebut Sang Hoyu. Tapi berdurasi rendah. Suatu sifat ketuhanan sing berdurasi terbatas. Iku jiwa, iku roh, ROH. Nah, roh itu. Dikasih, dihembuskan visi misi untuk menyempurnakan materi tersebut. Wah, makanannya roh itu ya adalah yang ini loh, kopi, terus apa jenenge, ya makanan pecel, ngono-ngono kuwi, untuk supaya badan materimu sehat, kue gede sehat, kuat api. Dia ingat akan Tuhannya, tetapi terbatas, tidak bisa terlepas dari belenggu materi tersebut. Kalau lepas, visi misinya hilang, mati sang materi itu. Nah, iya deh, mati. Nah, untuk kembali dengan Tuhannya, dia butuh saudaranya lagi. Judulnya apa? Yang disebut ruh, RUH. Wong Jawa itu disebut sukmo. Nah, moko nak wong Ngaraga sukmo iku iso. Ngaraga sukmo sumone metu. Rohe sik ana, urung mati. Karena rohe iku sing melekat pada dinding materi. Nah, wong edan iku punya roh, tapi ruhe ucul. Moko dirinya sendiri wae lali. Kuwi sapa jenenge? Ambuh. Oh, iku lali. Nah, yang bisa mengenal sang ruh itu adalah jiwa itu. Nah, dan sang ruh itu melekat pada roh juga. Harus dibangkit untuk sifat Kundalini. Dia berada di tulang belakang, maka dia melekat, akhirnya apa namanya, kemampuannya dia bisa mengenal diri nanti. Itu sang jiwa, itu sang ruh. Pakanane ruh sampai roh beda, bertolak belakang semuanya. Nah, roh itu malah kongkon istirahat, ben materine kuat, kongkon tidur. Tapi sang ruh supaya sehat tuntutane melek. Roh dikongkon mangan supaya materine kuat. Tapi sang ruh tuntutane poso. Iya. Roh dikongkon gemi karena memang tuntutannya untuk esok hari apa. Tapi sang ruh malah dikongkon ngecul ke sedekah, berbagi. Rumit toh, nek ora ngerti ilmune kuwi. Iya. Bolak-balik. Iya, bolak-balik itu kan. Adarke. Belajar. Nah itu. Karena itu mana digawe ilmiah ya itu konteks power, kekuatan Kundalini. Bila Kundalini itu kalau dia menyala, dia berfungsi, tulang ekor itu tadi, maka dia akan mengadakan pembersihan atas cakra-cakra, ya, cakra sek, kemaluan, cakra pusar. Nah, dimana kalau cakra pusar sudah terbersihkan, orang sengsara masih orang mangan, wae poso wae ora masalah. Terus kemudian cakra dada, anak cakra dada diadakan pembersihannya, orangnya satu, orang tegoan, orang mentoloan. Kemudian cakra tenggorokan. Nah, kalau cakra tenggorokan itu tadi dibersihkan benar sampai proses Kundalini, maka wis jelas suara yang dia keluarkan lantunannya satu, lembut. Orang mudah percaya, dibaiki seperti apa dengan puisi semodel apapun, wong iku guyu tok nek guru ngono pembersihan iku. Nah, wis
Nah, orang kalau sudah cakra mahkotane ngono, dia penyanyi cakra ininya ada pembersihan, kalau dia menyanyi enak banget. Sing delok iso nangis, sing ngrungokno iso sadu, kaya Nabi Daud itu. Wah, nak dhek lagi nglantunke Zabur, wah wis burung aja mati kalau mendengarnya. Nah, itu nanti cakra agia, cakra mata ketiga, penalarannya bagus, bisa menyelesaikan semua masalah, sabar konteksnya, tidak gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Kalau naik ke cakra mahkota ubun-ubun, ya sudah, pencerahan dia sudah bagus, dia dan dirinya lebur dengan alam semesta, dia dan Allah bisa lebur karena suatu pengetahuan. Makanya cakra-cakra ini kalau gue bingung, kok Kundalini ini apa tuh ya? Aku ya jelasno kepo-kepoan. Diwakili ruh. Nek roh ini hanya bangsa hayati pada konteks binatang, maka ruh nggak akan bangkit. Maka sang ruh lah disebut dalam bahasa sekarang itu sang kesadaran. Baru sadar aku loh. Nonton YouTubeku, ya Allah, ini dibakno lho. Iku jenenge kesadaran spiritualitas. Orang sholat pun nak durung keluar kesadaran spiritualitas, apa maknanya? Sholat, ngopo kok sholat? Ini saya takon terus. Ruh di dalam bahasa Al-Quran, ya, itu disebutkan memang dari Allah ya. Aneh, ada sebutannya itu Jibril, disebut ruh juga. Ada sebutannya pun juga Rohul Kudus. Jibril itu kalau berhubungan dengan Nabi Isa dan Bunda Maryam itu Rohul Kudus. Nah, ono juga Rohul Amin nek karo Nabi Muhammad, ruh sing mudah dipercaya, dapat dipercaya. Nah, awake dhewe mungkin disebut rohani ya. Nek roh iku mau nek kanggone awake dhewe rohani, ruhwani. Nah, dongeng aja, gak usah ngaji gitu ya. Nah, bingung-bingung gitu ya. Iya. Ini bukannya terus, kok iso belajar tentang ruh ini? Oh, enggak, nang ngene surat Tobit. Iku Muhammad nak ono wong takon tentang aku Tuhanmu itu, tentang ruh. Maka jawabku, ruh iku urusanku, tapi Allah. Setitik wong sing ngerti tekan ruh, bukan berarti ra ono. Setitik ya wong sing nyelami nang ngene samudrane jiwa dan ruh itu. Maka ruh ini analoginya adalah arti kata daripada pemahaman Jibril itu sendiri, sang Rohul Kudus, sang Rohul Amin, sang Ruhani. Itu dari Jibril, dan Jibril ini diciptakan oleh Allah dari nur. Mula butuh wasilah perantara. Kenapa gak Allah langsung sing nyampe nang Maryam untuk mengembuskan suatu bayi? Kenapa harus mengutus Rohul Kudus, Jibril yang notabene? Kenapa gak Allah langsung sing ngajarno? Kenapa kok harus Rohul Amin, Jibril yang ngajarkan Kanjeng Nabi Al-Quran? Berarti menungso iki untuk nyentuh nang Gusti Allah butuh perantara, wasilah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Lah itu iku dalile kuwi. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Aku lan para malaikatku sholawat atas nama Nabi. Shollu suatu pujian. Shollu opo jare. Kemudian kita yang nomor 2, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihim wasallimu taslima. Hei wong sing iman, shollu elok ono sing iki supaya awakmu selamat. Jadi aku Allah lan para malaikatku termasuk Jibril iku misang Amin. Iku ono sak jerone nabi. Ngono lho. Nah, iku nak ayate kanggo awake dhewe, kanggo ulama ya. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala ulama. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala jenengmu dhewe-dhewe lah. Sembuh jenenge sembarang. Artinya Allah
Aku luwih cedhak katimbang urat leher, berarti Allah nang ndi sih? Aduh nang kono, nang kene ra ono. Wong Allah wis. Nah, kowe nek ora bangkit kundalinimu, kowe ora berkesadaran spiritual. Mergo kowe bangkit, lho alah, jebule iki to. Latu diri kolam surwa wa nyuci kulap surwa wa latiful kopir. Ora bakal iso ndelok Gusti Allah, ning Gusti Allah iso ndelok teko matamu. Apa sing tok delok? Anang di Gusti Allah itu. Bener gak kira-kira konsep manunggaling kawula ning Gusti? Ini hanya konsep yang untuk dipahami. Aja kok nyacak-nyacak kaya Kanjeng Siti Jenar urung makome ya. Aku Allah. Kowe kepengin delok Allah, delok wujud kowe saking gregeten Siti Jenar iki baru sampai. Iya. Ngono ora konsepnya, makanya memaknai ayat itu al maujuda illallah. Segala yang wujud ini Allah, oh bahwa tamburan ki Allah, watu ki Allah, apa ngono ora al maujuda illallah. Mana yang wujud ini yang tidak dari aku. Ngono tadi nak memahami beda. Makanya ini kan belajar kamu apakah hewan kemudian mati menjadi manusia ataukah manusia di alam manusia ataukah manusia di alam nur. Oke, analogi kalau mau dikatakan ruh itu juga disebut Rohul Kudus dan Rohul Amin, lah maka ruh itu sendiri juga Jibril kan. Iya. Dan Jibril itu diciptakan dari nur. Nur. Nah, dan Allah juga menyatakan yaitu akulah cahaya langit dan bumi. Nurus samawati wa mafil ard. Otomatis nak kowe ngomong, wah, aku ngene iki kok padang hatiku. Apa hatimu dikai senter? Kenapa padang? Karena jembar pengetahuanmu. Pikiranku huyur padang ngene iki. Lho, apa yo kupingmu disenteri ngene iki? Iku sing perlu dikuwak, aja bodho bela-belo. Nah, dan Jibril sendiri ana titele, Pak. Aneh titele padha karo nabi-nabi. Apa? Jibril alaihi salam. Kira-kira apa gak nabi kuwi? Lanjut iki rada kejeron. Yo, ngono. Tapi nek gak dijerokno ngono kapan kowe mikir? Kapan kowe sadar? Wong sadar iku kudu dituturi, ben dituturi teko ulama mursite apa dituturi teko alam. Yuk kowe sadar, kudu mesti kowe bunyek yuk sadar ngono kuwi. Nah, sadurunge bunyek nek iso sadar, makane kebangkitnya kundalini ku ono telu. Kadang-kadang dibentuk teko Allah kemiskinan sing amat sangat, kepepet, ke opo sampai kowe mentanyakan jati dirinya asale kaya opo sih kok ngene padahal aku salat ora kurang-kurang ngono. Wis salate diposoi diwiriti hebat, gak tambah entuk duit dari 100.000 menjadi 150 malah punya 100.000 menjadi 10.000, diwiriti meneh malah belas gak iso mangan, diwiriti meneh iku tondo kundalinimu arep urip kan. Allah iku mbantu, nek ora diuripke kowe ora iso sukses. Maka kundalini itu nang bahasa ilmiah itu cuman kesadaran. Sadar gak konsep lakoni ritual durung spiritual? Ono ritual ya ono spiritual. Nek kowe sik nyembah nganggo badan sembahyang raga kuwi sik jenenge ritual. Tapi nek konteks filsafat kamu masukkan ngerti makna, Allah mampu dikenal lewat makna, tok delok karo mata ngene ra iso. Ning iso didelok iku teko pengetahuan lan kaweruh. Maka kuwi disebut spiritual. Ya wajibul wujud iku wajib kanggone kowe iku minangka nyekseni kawujudane Gusti Allah teko uripmu, Pak. Gak iso.
Mergo Allah gak mampu dijangkau dengan mata ini sejauh mata memandang. Kalau dengan mata doirmu, kowe ndelok wujudmu iku hakikate Allah. Iku jenenge zat wajibul wujud. Wajib kowe ngerti wujude Gusti Allah kuwi. Mung ndelok teko sifat tajalli. Sampai kapanpun aku belajar ndelok Gusti Allah masih topone kaya apa, yo tetep aruhe suwung. La ilaha, tidak ada Tuhan, wis diomongi, illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, afdhalul zikir la ilaha illallah. Digoleki sejauh mata memandang ora ketemu karena nggak mampu jangkau alam pikiranmu ini. Otak kita malah sak mung gedene sak tempurung kelapa ngene iki kok mampu jangkau alam semesta sing gedene sak mene iki. Ora mampu. Tadi malam enggak saya ngomong masuk nang alam nirwana jare wong Jawa iku, nek jare wong Islam alam barzah. Aku tak ndongeng ae engko dibangane diprotes iki. Kowe percaya karepmu ora percaya karepmu sak karep-karepmu. Wis ngono kuwi. Marang nang nek alam nirbat iku ana naga-naga sing ngedang awakmu kaya sing ngedang Sunan Gunung Jati arepe belajar karo Rasulullah, nyatane ketemu Rasulullah nglewati naga kuwi. Nah, ono makane nang kitab Jawa iku sampai ditulis naga raja, naga dina, naga sasi, naga wulan, naga windu. Ya mergane nang Nilbati iku alam barzah ngene iku dikuasai naga-naga kuwi mau. Kowe ora percaya ya ora apa-apa, aku tak ndongeng. Gene ana nang meneh nak mati kono kuwi, oh tibakno dongengane Gus jebus sih ngono ae. Daripada dalil-dalil engko ndak diprotes aku, bingung meneh. Aku tak ndongeng. Lagi dah. Alam-alam itu perlu kotok lalui. Aku nak cerita iso pirang-pirang jam itu alam itu. Nah ono ngomong alam barzah hanya Allah yang mengetahui. Iya memang kabeh Allah gak usah tok sadarke ya wis ngerti kabeh. Wallahu alam bisawab. Wah iya wis ngono iki malas mikir kuwi. Wong ustate males golek ilmu kok. Mawajada saya mantalapan entar turut. Nek wong iku golek ilmu iku teman-teman iku bakal ditemu enggak? Allah bakal nuduh karena kuwi bangkite spiritualitas, bangkite kundalini. Kowe sok bayangke ora nak mati sik kaya apa? Mesti bayangke kowe. Ya, ana apa bayanganmu? Malaikat nang ngarep no. Ayo, kapok kon yo. Ayo kon, marok buka mudar kowe. Wong umume ngono kok. Kalau kira-kira nak Hindu mati apa ya ditakoni ngono. Nah, iku lak Islam. Liyane wis. Nek wong sing males mikir, lha apa Gus mikir ngono, mikir sing ngono ae. Lho ya wis aja sing ngono ngono. Mergo kowe wong Islam. Surat Al-Baqarah ayat 62 itu orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasaro, orang-orang Sabiin, mereka semua yang percaya kepada aku lan hari akhir, maka tidak dipercumakan amalan, berarti iso selamat ku Hindu Buddha. Nah, terus tak takoni, umpama nak mati wong Hindu kuwi apa ditakoni marobu, kan ora basa Arab piye ngono. Allah sang pencipta semua bahasa toh. Bahasane ruh ya apa? Nah, ayo tuh dipikir. Kowe ngomong wis mung wong Islam bener ya ngene ya memang kowe wong Islam. Wong kono apa ya ora iso ngeklaim kebenaran. Nek ruhmu kundalini iki ora urip, monggo nek nang ngene sifat pembersihan pencerahan teko cakra mahkota sang kundalini itu, maka dirimu akan terbebas dari belenggu kaya Rasulullah. Rasulullah dawuh maka wong sing berilmu itu maka dia akan terlepas dari belenggu-belenggu ikatan, ya ikatan hukum-hukum sing dulunya itu menyiksa dirinya dan lain sebagainya itu. Banyak itu, makanya Rohul Kudus ya.
Ada di kitab saduran daripada Wedaran Wirididaya Jati yang nyadur itu Ki Ronggo Waskito, tentang konteks Jabaria ada. Jikalau sang hoyu, sang hidup itu nempel suatu nur, maka sang dat akan berada pada mata ketiga, maka dia akan mengalami kesadaran pemahaman. Jikalau sang hoyu itu nempelin kepada apa namanya itu sirullah, maka sang dat akan berada pada penciuman batin, maka orang itu akan mengerti tentang rahasia-rahasiaku. Nah, ini penciuman batin ono anpas, tanapas, nubus. Jikalau sang koyo itu nempel pada roh ilafi, nah, maka sang dat itu pada lidah batin, maka orang itu ucap saucap bisa diucap, bisa disili ucapannya para wali orang-orang ahli hikmah. Nah, jikalau sang koyo itu nempel pada telinga, maka sang dat berada pada pendengaran batin, maka orang itu bisa menundukkan hawa nafsunya. Jikalau sang koyo itu nempel pada budi, maka sang dat itu menempel pada jantung dan pikiran, maka orang tersebut hanya mempunyai kesadaran jaga, bukan pemahaman yang ini. Nah, kalau sang koyo yang terendah, sang koyo itu nempel hanya pada jasad, rodo, sang dat berada pada aliran darah, maka orang itu hanya bisa bergerak ngono kaya wong edan itu. Wong edan itu bergerak. Aneh nak wong mati kuwi kok masih gak kecelakaan apa mati loro, getih moro-moro kaku, getih iso ilang-ilangi nang ndi. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar memahami. Yang terendah, kalau sang hoyo itu hanya menempel pada jasad, maka sang dat berada pada aliran darah, orang itu hanya bisa bergerak. Yang terendah, nah, jikalau sang hoyo itu nempel pada jantung, nah, dan pikiran, maka sang dat itu hanya nempel pada jantung dan pikiran. Sang koyo kalau menempel pada budi, maka orang itu hanya bisa mengerti tentang kesadaran jaga sing ketok wae sing diyakini. Jikalau sang koyo itu nempel pada nafsu, nah, maka sang dat itu berada pada pendengaran, maka orang itu mampu menundukkan hawa nafsu. Makanya nak kowe pendengaran wis dianu gurung-gurung wis dibisiki iblis-iblis sing rupa ndasi ireng iku, hati-hati nak ngaji nang kono. Ngono iya ta, kono opo? Ngono wis percaya berarti ora ana gustimu nang kono. Mergo iblismu mlebu nang kono, sing ketok-ketok wae kowe. Tingkatan terendah, jikalau sang koyo iku nempel kepada lidah, lisan, maka sang dat berada roh ilafi, maka sang dat berada pada lidah batin. Kalau di roh ilafi, karena suka apa? Suka digawe wirid la ilaha illallah, maka orang itu ucap saucap bisa disili ucapane Gusti Allah lho, ora bedino iku Pak. Jikalau sang koyo iku nempel kepada sir, maka sang dat berada pada penciuman itu batin, maka orang tersebut mampu mengungkap rahasia ilmu Allah, yaitu digambar nang anpas tanapas nubus tarie megengi hembusin napas. Jikalau koyo nempel pada nur paling tertinggi, nah, maka sang dat ada pada mata ketiga, mata batin, maka orang itu pasti mempunyai kesadaran pemahaman. Nak nempel pada budi mau mempunyai kesadaran jaga. Anak kowe diwejang Gus iki yuk paham, yuk anu, berarti Jibrilmu berfungsi. Nek kowe ora paham yuk ngilor-ngilokno Gus, nah, berarti Jibrilmu ora berfungsi, sik turu ngleker. Perlu digugah supaya mempunyai konteks spiritualitas, konteks kesadaran. Yuk sadar kowe. Jenenge sadar itu karena ada di dalam dirimu. Wes,
Terus iki njuwalasno sak gamblang-gamblange tanpa buka tag iki. Penuh resiko. Oh, resikone apa? Ya resikone nang Gus, ya resikone nang awakmu. Suatu ilmu kemuliaan nek kowe dikandani ora mudeng, dilaknat nang kuburan ta. Gus kena dam. Nah, tapi dame kan iso ngatasi dhewe ya. Nek ngarepmu wong iku nek wis gak pada tempate makanan ya kambing ono sing tahan. Nek Gus iki darah muda mangan kambing tambah muda. Nek awakmu darah tinggi mangan kambing tambah tinggi. Paneng akhirnya. Oh, suwi-suwi stroke. Ngono. Iki makanan sing penuh kolesterol, wejangan sing penuh kolesterol iki. Nek kaya wong edan kon kok ngene, ya kena stroke urip. Stroke urip iku. Nanti wong edan ngene bener iki. Ngene. Stroke urip. Nah, di sini konteks ini kan perlu kita bahas dalam diri kita dan perlu kita rasakan. Bagaimana cara merasakannya? Sering tafakur kita. Entah 3 menit, entah 30 menit, entah 3 jam, entah sehari. Mungkin sak kuat ya Anda tafakur. Merasakan pada dirimu sendiri sampai you sadar siapakah dirimu. Man arofa nafsahu wa faqad arofa rabbah. Kenali dirimu sendiri, maka kau akan mengenali siapa Tuhanmu, Gustimu. Nek gamblang sak gamblang-gamblange sak mudeng-mudenge awakmu kuwi, makanya disinilah kamu harus hati-hati dalam perilaku hidup. Karena hidup yang ditunggu sekarang ini adalah tuntutan kesempurnaan. Kowe hidup ini, iyakah bisa hidup manusia di alam manusia? Kebanyakan binatang di alam manusia. Kalau kau hidup di alam manusia diwujudkan sebagai manusia kemudian berperilaku binatang, maka hidupmu nggak sukses. Kematianmu pun akan menjadi kendala, masalah.